Astagfirullahaladzim. Shh, 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 shh. Kaget, Cok. Kaget. Nah, ini kira-kira binatang apa ya guys ya? Lagi mancing tiba-tiba muncul kayak gini. Ternyata kayak gini guys, mancing di alam liar, penuh tantangan dan sensasi yang menegangkan. Tapi masih untung ketemunya hewan yang kayak gitu, bukan beruang. Oh iya guys, kira-kira kalau misalkan buka usaha just tip khusus alat pancing dari Jepang, kira-kira banyak yang mau nggak ya? Coba komen di bawah. Oke, kembali lagi bersama Jago Mancing. Hari ini kita akan coba mancing di tempat yang cukup unik, bekas kolam pemancingan tua di Jepang. Katanya walaupun sudah jarang dipakai, masih ada beberapa ikan yang tersisa di sini. Entah bisa dapat ikan atau tidak, yang penting mancing aja dulu. Let's go. Beda dengan sungai, pegunungan, atau danau alami, tempat ini dulunya ramai banget, sekarang jadi sepi. Tapi ikannya masih tersisa banyak karena arus pembuangan dan masuk itu terhubung dengan sungai alami. Oke, langsung saja kita siapkan piranti untuk permancingan duniawi ini. Di sini saya pakai joran Scorpion 4 piece ya teman-teman, dan reelnya itu dari Shimano Panford yang ukuran 3000. Nah, untuk senarnya sendiri kita pakai PE dari Shimano. Untuk serinya saya lupa lagi, yang pasti itu PE nomor 2 ya teman-teman. A few moments later. Oke, untuk setup joran udah siap. Karena yang 4 piece ini agak ribet ya pemasangannya teman-teman, karena ada 4 bagian, harus presisi biar nyaman dipakai. Nah, berhubung kita akan mancing ikan trout di sungai Jepang ini, kita butuh minnow dulu ya teman-teman. Nah, hasil rekomendasi dari orang-orang lokal sini untuk setup lure cukup dengan spoon dan minnow aja teman-teman. Terserah mau merek apapun, yang penting disesuaikan dengan ukuran ikan sungai di sini. Oh iya, sebenarnya untuk mancing di Jepang, khususnya di Hokkaido, itu ada safety atau keamanan untuk jaga-jaga kalau semisal, tapi amit-amit ya, ketemu hewan buas seperti beruang. Barang-barang yang harus dibawa itu seperti peluit, spray untuk beruang, lonceng, dan ada banyak lagi. Nah, di sini kita nggak bawa satupun barang-barang yang disebut barusan. Biasa orang Indonesia kurang peka sama standar nasional bermancing. Nanti kena getahnya baru tahu rasa. Oke, kembali lagi ke laptop. Lemparan pertama jatuh kepada minnow yang didambakan para ikan trout sungai Jepang. Selain menggoda, minnow dianggap menyerupai makanan asli mereka, meskipun bohongan. Ngomong-ngomong tentang minnow, kira-kira siapa ya penemu minnow sampai-sampai kepikiran buat ikan bohongan kayak gitu? Buat ngebohongin juga ikan-ikan polos yang gak punya dosa. Kenapa nggak pakai umpan aja gitu biar asli dan langsung dimakan umpan, gak ngebohongin kayak gitu? Kasian banget. Ini yang ngomong pasti para pemancing Galatama. Selain minnow, terus ada spoon juga, yang kalau diartiin ke bahasa Konoha ya sendok. Kok bisa kepikirannya dari sendok terus jadi lure buat nangkep ikan? Apa jangan-jangan awalnya ada pemancing yang nggak sengaja jatuhin sendok, terus disamber ikan, dari situ langsung dipraktekin dan berhasil? Bikin bingung. Sama halnya kayak pemancing pelampungan, dari bahan-bahan untuk bikin kue sampai MPASI buat bayi dijadiin umpan. Padahal yang mancingnya makan sama garam aja di rumah. Canda guys. Mau itu pemancing liaran atau Galatama dan lain-lain, kita sebagai pemancing harus bangga. Lah, kenapa kok harus bangga? Ya iyalah, kita harus bangga karena mancing adalah seni bertahan hidup. Coba kalau misalkan dunia ini sedang kacau balau, warung pada tutup, Indomaret tutup, pasar tutup, karena dunia tidak baik-baik saja. Terus cari makannya gimana? Kalau kita sih pemancing tinggal berangkat,
Urusan spot gacor ada di mana udah hafal. Cara gentak joran biar gak mocel jangan ditanya lagi. Lah kalau bukan pemancing gimana cari makannya? Sekedar saran aja nih buat cewek-cewek di luaran sana. Cari dari sekarang juga cowok pemancing, dijamin bakal tentram hidupnya. Gak akan takut kelaparan kecuali dapat pemancingnya yang sering boncos. Ngomong-ngomong dari tadi belum dapat ikan juga ya guys. Apakah ini pertanda cowok pemancing yang sering boncos itu? Aduh, salah ngomong. Ternyata harusnya cowok pemancing boncos adalah cowok idaman. Ikan aja ditungguin sampai pundak hitam. Apalagi kamu yang kalau mau pergi jalan make upnya setengah hari. Hahaha. Sekedar informasi buat kalian. Jangan lupa pantengin terus channel Jago Mancing karena bakal ada hadiah reel Shimano untuk yang aktif komen dan rajin share video kita. Karena kita udah janji kalau udah 1000 subscriber kita akan kasih reel buat kalian. Syarat dan ketentuan berlaku ya guys. Syaratnya nanti kita bahas. Yang penting pantengin aja dulu. Oh iya guys, banyak yang nanyain just tip atau jasa titip barang kayak gitu. Emang mau titip barang apaan sih guys? Alat pancing. Emang sih harga alat pancing di sini lebih murah, apalagi yang bekas. Ini aja joran Shimano yang 4 piece dapat 1 jutaan di toko online loakan di Jepang. Kira-kira kalau buka jasa kayak gitu laku nggak ya? Coba komen di bawah kalian mau nitip apa aja kira-kira. Nanti di-spillin harganya berapa. Oke, lanjut lagi pembahasan mengenai permancingan duniawi di Jepang ini. Di Jepang, ternyata dalam 1 tahun itu banyak ikan yang bisa kita pancing, seperti salmon, karap tomase, cumi-cumi, sampai ito yang melegenda itu. Tapi kita nggak bisa sembarangan memancing seperti layaknya di Konoha. Contohnya, kayak kita nggak diperbolehkan mancing pada saat salmon berada di sungai, karena akan menghambat perkembangan ikan salmon itu sendiri. Gak main-main, kalau ketahuan mancing salmon di sungai, kalian bisa didenda sampai di penjara guys. Selain aturan dari negara, ada juga aturan dari daerah. Seperti di sebagian daerah di Jepang, ada daerah yang mengharuskan membeli tiket ketika mancing di daerah tersebut. Untuk kalian yang mau mancing di Jepang, sebaiknya cari tahu dulu aturan-aturan yang berlaku di tempat yang akan kalian kunjungi. Jangan samakan kayak di Konoha ya guys, karena mau datang dari kalangan apapun, kalian tetap bawa nama negara. Aduh, dari tadi kita belum dapat ikan ternyata guys. Kita ganti aja dengan spoon. Kita pakai spoon dari Daiwa. Untuk detailnya ada di video sebelumnya. Spoon ini bisa dibilang senjata terakhir ketika akan menjadi cowok pemancing yang suka boncos itu. Beberapa kali mancing diselamatkan oleh spoon ini dari sakitnya keboncosan. Dan alhamdulillah mancing liaran selama ini belum merasakan boncos kayak kalian. Canda guys. Makanya suka ngerasa aneh, kok bisa ya spoon atau sendok kayak gini disukai ikan. Padahal kalau sekilas dari penglihatan si pemancing yang jarang boncos ini, asik, lebih menarik Mino gitu. Tapi apa boleh buat, selera ikan di atas segalanya. Gak bisa kita samain dengan selera kita. Mau gak mau, suka atau tidak suka, kita turutin kemauan sang Raden ikan ini. Lagi asik mancing, tiba-tiba ada hewan aneh kayak gini. Ini hewan apa ya guys? Bikin kaget aja. Kaget cok. Ini binatang apa sih guys? Babi kah? Kucing kah? Apa anjing guys? Nah jadi kayak gitu guys. Kenapa peralatan seperti peluit, spray beruang, dan lonceng itu dibutuhin kalau mancing di Jepang? Karena kita nggak tahu kapan hewan buas muncul tiba-tiba aja di belakang. Untung aja bukan beruang. Kalau beruang, salam deh. A few moments later. Apalagi di Hokkaido ini yang populasi beruangnya paling banyak dibandingkan dengan daerah lainnya. Pokoknya untuk para pemancing di Jepang, khususnya yang dari Konoha, jaga keselamatan kalian ya. Ini dia spoon penyelamat dari sakitnya keboncosan. Akhirnya strike juga. Poin pertama hari ini, kalian yang suka boncos kalau mancing, gimana rasanya lihat adegan strike kayak itu? Iri dengki kah? Haha, jangan ya, makin iri dengki nanti makin dijauhi ikan. Bukannya dapet ikan, malah pundak makin hitam. Hahaha.
Semenjak ada hewan tadi, perasaan mancing jadi nggak tenang karena besar kemungkinan itu jalur hewan-hewan buas buat lewat. Aduh, oke deh, kita akhiri saja permancingan hari ini. Yang penting nggak boncos kayak kalian. Jangan lupa like dan subrek untuk yang belum subrek ya. Yang udah subrek, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.